Salam, salam Pak Logia. Ini Montana Oke, siapa nih? begini Pak. Montana? Halo? Oke, nggak ada suaranya di bawah ya. Ya apa Pak? Kenapa Musa diangkat jadi Allah Begini bagi Pak. Firaun? Pak, begini Pak. Hah? Musa itu adalah manusia biasa Pak. Musa Pak. Ya, Iya. dia diangkat Iya. sebagai Allah, jadi dia apa yang disampaikan Agatha itu sudah benar itu Bu, Pak. Semua tahu Musa itu manusia. Iya, jadi begini Tahu Pak. Pak. Pak, karena Musa itu diangkat sebagai Allah, jadi Musa itu ya berotoritas atas Firaun, Pak. Iya maksudnya apa? Dia dia begini, Pak. Musa itu kan diberi mujizat oleh Allah. Diberi mujizat itu dari Ayatnya tadi Allah di mana, semua, Bang? Pak. Bang Ian tadi Udahlah ayatnya di Pak, mana udahlah. aku baca. Keluaran 7 ayat 1. Hmm, ada aja ya. Yang ditanya, Berfirmanlah ya coba bacain. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, Nah, aku menjadikan engkau seperti Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu itu akan menjadi seperti nabimu. ya apa maksudnya? Maksudnya ya Musa itu memang menjadi Allah bagi Firaun. Itu membaca. Maksudnya apa? Aduh, teman-teman. Nggak tahu bilang nggak tahu, biar saya jelasin nih. Itu Gimana, dibaca Bang? ulang. Gimana sih? Iya, tapi tadi Agatha kan tidak mau pakai kata menjadi, katanya gitu. Oke lah. Pak pemikir ulung. Ya, salam Pak. Ikut-ikut diskusi Agatha nggak semalam Pak? Ya, baru tadi saya dengar teman, artinya ya yang tadi dari saya dengar 15 menit ya sebenarnya ada miskontek ya Agatha ya, ketika Edis bicara tentang Musa menjadi Tuhan, dia nggak bisa bahwa Allah itu Musa menjadi Allah, terus dia bilang Allah itu hakikat. Nah, jadi jangan dibenturkan yang tadi dengan Yohanes 1 ayat 1 karena beda konteks gitu loh. Jadi ya saya sih ngelihat nggak nyambung ya gitu. Apa yang disampaikan Edis itu harusnya diluruskan dari konteks ayat itu ya. Tadi kalau misalnya Edis bilang Musa memiliki otoritas atau menjadi Allah bagi Firaun, ya itulah artinya Musa memiliki kendali penuh terhadap apa yang harus dilakukan oleh Firaun. Nah, itu artinya. Jadi artinya begini ya. Kenapa Yahweh mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun? Artinya memiliki kendali kepada Firaun segala sesuatunya, hidup dan matinya. Itu artinya. Ya. Artinya Yahweh memberi Musa otoritas sebagai Allah. Apa artinya? Bahwa hidup Firaun, matinya Firaun itu Musa bisa. Ya. Paham nggak? Bukannya seumpama nih. Jadi teman-teman jangan berpikiran ketika Musa kan manusia, betul Musa manusia. Tetapi diberi kuasa, diberi otoritas menjadi Allah. Apa maksudnya menjadi Allah? Apa yang diucapkan oleh Musa, apa yang dilakukan oleh Musa, itulah yang bisa dilakukan kepada Firaun. Bahwa hidup matinya Firaun itu Musa yang bisa tentukan. Ya, ketika misalnya kan akhirnya terjadi tuh ya, tula-tula sampai 10 tula. Ini seumpama.
Bagus Firaun udah mati. Coba kalau hidup lagi, wah Musa pura-pura nih siapin pasukan nih. Gitu. Kita dengerin lagi ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Bang Mupes Ngauria silakan coba. Silakan naik teman-teman yang kontra-kontra sama saya juga silakan naik ya. Silakan naik. Allah itu adalah hakikat. Tetapi yang makanya gini, kalau kita belajar Alkitab, jangan kita loncat sana loncat sini gitu loh. Kalau dikatakan Musa diangkat sebagai Allah, kita fokus ke situ. Jangan tiba-tiba loncat ke Yohanes 1. Gak ada yang salah, tetapi nggak kontekstual, nggak nyambung gitu loh. Iya, poinnya begini ya. Musa diangkat menjadi Allah, apa sih artinya memiliki otoritas bagi Firaun di atas para dewa-dewa yang dimiliki oleh Firaun, itu intinya. Ini kata bagus Firaun udah mati. Kalau kagak begitu denger nih, oh kata-kata pura-pura nih dia sebagai Kristen nih, udah serang lagi udah. Ya, kita sapa dulu nih baru Siagian. Oke. Ini bagus nih. Pak pemikir, malu nggak sih Yesus Kristus itu sebagai hamba Tuhan? Ya dalam prinsip yang sifatnya Allah yang penyembah Allah yang narsis ataupun berhala yang narsis, ya mereka bisa malu gitu. Tetapi kan kita menyembah Tuhan yang hidup, yang memberikan juga teladan. Bagaimana dia menjadi sosok yang dihambakan, tetapi dia tidak pernah menjadi hamba, itu juga dalam konsep filosofi itu nggak benar gitu loh. Artinya kita tidak, kalau misalnya Yesus tidak menjadi hamba, kita tidak punya keteladanan sama sekali. Bagaimana kita bisa menjadi hamba tanpa melihat Yesus menjadi hamba? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang melayani tanpa kita menyaksikan ataupun bukan menyaksikan ya, artinya mendapatkan riwayat bahwa Yesus pernah mencuci kaki murid-muridnya. Itu kan pekerjaan budak gitu. Saya sih nggak malu. Saya justru bangga punya Tuhan yang mau meninggalkan derajat keilahiannya untuk melayani. Itulah yang namanya dia maha mulia gitu loh. Ketika dia menjadi hamba, kemuliaannya itulah terekspresikan, terbuktikan, terwujudkan. Tanpa dia menjadi hamba, nggak ada kemuliaan yang bisa terwujudkan. Begitu bro. Ini nih. Lagi pula di dalam Alkitab Yesus disebut hamba Tuhan. Kenapa teman-teman Kristen pada berontak ya? Kenapa tuh Pak pemikir? Orang-orang Kristen sekarang itu nggak mau menghambakan dirinya pada Tuhan. Dia mau menghambakan diri pada dirinya, pikiran dia sendiri gitu loh. Jadi liar ya. Makanya tadi saya sayangkan juga sekelas Agatha aja miss point ya, bahwa ketika Edis bawa tentang ayat itu dia loncat ke ayat yang lain gitu. Nah ini berarti kan kita tidak mau tunduk otoritas kalau kita malu menjadi mengaku Yesus sebagai hamba Allah. Tuh. Artinya orang-orang yang mau bebas, tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan, karena dengan demikian ya misalnya kayak si Wannes ya, Yesus adalah sekaligus Bapa gitu kan. Kalau Yesus sekaligus Bapa kan berarti Yesus tidak tunduk terhadap otoritas Bapa gitu. Tadi juga Edis kan udah sampaikan itu kan, bahwa Yesus itu diberikan otoritas kepada Bapa. Kita nggak perlu malu dan nggak sederajat dong, tidak gitu. Memang Bapa adalah sang sumber, bukan berarti secara hierarki dia lebih tinggi dari Yesus, tetapi kealahan itu tidak bersifat hierarki. Nah makanya cara berpikirnya ini yang perlu dibenahi. Jangan cara berpikir yang standar, tapi kita harus menerima pewahyuan langsung dari Tuhan. Ya tadi kalau kita bicara tentang Musa adalah Allah bagi Firaun, stop sampai di situ. Cara berpikirnya di situ dulu. Jangan loncat tiba-tiba ke Yohanes. Mbak Sophie kan pernah bilang, kita juga harus memahami cara berpikir Kejadian dengan tidak menabrakannya dengan cara berpikir 2000 tahun kemudian atau 5000 tahun kemudian, yaitu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 Allah adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, itu hakikat. Itu memang benar, tetapi tidak bisa diadu.
tidak bisa menjadi satu ayat untuk dilawan. Ya tadi kejadian Musa itu miskontek, benar-benar miskontek. Ya, pemikir ulung bisa-bisa nanti nonton ulang lagi ya di channel Edis TV itu mengenai tadi ya. Adalah Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Tuh, sebentar, saya mau carikan dulu ayatnya ya. Boleh. Bentar. Pemikir ulung tahu kan siapa Agatha, dia belajar di mana? Lawan Yesus, hambamu yang kudus. Hah? Pemikir. Ya, saya tahu denominasi dia, makanya terkadang ya sudahlah, artinya makanya jangan juga tadi secara saya nggak bicara ini ya, tapi ya tadi ketika Edis menyatakan Musa diangkat sebagai Allah, dia bentrokin Allah itu adalah hakikat. Padahal di ayat itu tidak bicara tentang hakikat, itu bicara otoritas yang diberikan Musa itu sekelas Allah, bukan sebagai apa pura-pura sebagai Allah gitu loh. Pemikir. Kita diomelin Agatha bukan otoritas. Iya. Di situ dia terlalu prematur ya. Dia tidak mengolah ayat itu secara kontekstual gitu. Kita diomelin Dan Agatha faktanya kan memang otoritas. Disitulah kekeliruannya Agatha. Artinya ayat itu bicara tentang otoritas, tidak bicara tentang hakikat. Aduh, dibilang bukan gimana sih? Bukan. Ntar di DM Agatha loh. Nih kita dengar dulu. Saya bercanda, Pak. Nih. Ya. 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Nah, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Nah, siapa ini teruskan? Ia akan ditinggikan, disanjung, dan Nah, dimuliakan. ternyata hamba di sini, hamba yang akan ditinggikan, itulah Mesias. Dan akan disanjung, dan akan dimuliakan. Jadi hamba bukan dalam arti Buddha ya. Hamba dalam arti tujuan khusus sebagai Mesias yang dimuliakan. Mengapa Mesias yang dimuliakan dinyatakan sebagai hamba? Teruskan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Iya. Mengapa begitu? Karena ayat 3 dari pasal 53. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Itu waktu Yesus dianiaya dan disesah di depan Pontius Pilatus. Penderitaan yang luar biasa, sehingga dia dikatakan tidak tampak tidak buruk rupanya ya, karena berdarah-darah, dipukuli, dihantam oleh para prajurit itu kan. Maka dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Terus Dihindari orang, ayat 3. seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya. Jadi sebagai hamba Tuhan yang menderita ini demi keselamatan manusia, Mesias datang. Dan memang
Yesaya 53 ini berbicara mengenai hamba Tuhan yang menderita, yang disebut Ebed Yahweh. Jadi ketika Yesus disebut hamba, bukan berarti itu dia budak yang tidak punya kemuliaan apa-apa. Justru dia hamba yang dimuliakan, ya kan? Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 tadi, pasal 52. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, ya sesudah apa? Sesudah kematian dan kebangkitannya dia ditinggikan, disanjung, ya karena dipuji-puji dan dimuliakan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Sesudah apa? Sesudah ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya Dia telah merendahkan diri, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. mati di kayu salib dengan segala penderitaan dan aniaya yang diterimanya. Nah setelah itu baru dia ditinggikan, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya tadi. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Terus kembali ayat 9 tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi hamba Tuhan yang dimuliakan itu disembah oleh seluruh makhluk. Bertekuk lutut mereka yang ada di langit, yaitu para malaikat, yang ada di bumi, yaitu segenap manusia dan makhluk hidup lainnya yang di bumi, dan di bawah bumi, yaitu makhluk-makhluk di dalam alam kegelapan. Semua akan menyembah kepada Mesias ini. Jadi ketika dia disebut hamba, itu bukan berarti dia itu hanya sekedar manusia biasa yang tidak punya kemuliaan. Karena hamba ini menunjuk kepada karya Mesias yang menjalankan kehendak Bapa untuk melayani kebutuhan keselamatan manusia dengan jalan mati disalib dan akhirnya bangkit. Itulah sebabnya kembali kepada Markus 10 tadi. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan Melayani apa? Melayani apa teruskan? dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi Nah banyak itu orang. melayani ini. Untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Mengapa tidak semua orang? Ya prinsipnya semua orang, tapi kan tidak semuanya yang mau percaya. Banyak orang. Nah, jadi kalau begitu, gelar hamba Tuhan yang menderita, yang diambil dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 tadi, dan diteguhkan oleh pernyataan Yesus bahwa dia datang untuk melayani dan bukan dilayani, itu bukan menunjukkan kerendahan Yesus, enggak. Itu menunjukkan tujuan karya Yesus di bumi ini, yaitu untuk menjadi keselamatan bagi manusia melalui pengorbanannya di atas salib dan mati serta bangkitnya serta dinaikannya ke surga. Karya ini yang membuat dia diberi julukan hamba Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke surga pun, dia naik ke surganya adalah sebagai pelengkapan dan penggenapan karya penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Jadi itu adalah tetap karya dari hamba Tuhan tadi, hamba Tuhan yang menderita tadi. Oleh karena itu, setelah Yesus Kristus naik ke surga pun, sudah naik ke surga pun, tetap disebut hamba Allah. Kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, ini Yesus sudah naik ke surga, ini disebut hamba-Mu yang kudus. Ya. Jadi para orang jemaat mula-mula menyebut Yesus sebagai hamba-Mu yang kudus, bahkan setelah dia naik ke surga. Jadi bukan waktu di dunia ini saja. Karena dampak karya penyalipannya itu tetap kekal bagi keselamatan manusia. Dan untuk keselamatan manusia itulah Yesus melayani manusia. Yesus menjadi hamba. Oleh karena itu dikatakan di sini, bangsa-bangsa dan suku bangsa Israel. Oke, itu teman-teman ya tahu ya. Bahkan di surga pun, ketika Yesus terangkat di surga, bahkan sampai saat ini, itu disebut hamba Allah. Jadi nggak usah malu. Yang bilang begitu siapa sih? Alkitab, Romo Daniel, Verbum Veritatis, Pak Esra Soro, Ion Kaf. Tahu pemikir ulung nih? Setuju nggak pemikir ulung? Setuju, memang Yesus itu hamba Allah. Setuju. Kenapa mesti malu? Ntar diomelin Agatha loh. Mau apa? Yesus bukan hamba Allah. Hah? Dia ngomong Dia gitu. nggak mau. Ya, Dia nggak mau. susah. Ya kayak kalau dia harusnya Jangan didengar lah kata Romo dipotong, Daniel. katanya jangan dimutilasi. Apaan? Maksudnya apa? Jangan dimuti apa? Ya, waktu ada kalimat yang itu, jangan dimutilasi katanya, jangan dipotong. Ada itu kan apa? Jadi Yesus itu Allah dan hamba gitu, jangan dipotong. Gimana sih? Coba dengerin. Kakak Pak. Nih kita putar ulang lagi deh ya. Aduh, ini kadang-kadang yang polemik nih. Itu Dengerin Yesus lagi. ya kan? Biar Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Itu makanya saya bilang Iya. Yesus itu adalah Allah dan juga hamba. Dia sendiri yang mengatakan. Karena Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub itu adalah Yesus. Bukan, jangan ke situ dulu. Maksud saya kita baca ayatnya dulu. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Berarti firman ya, Yesus berkata kepada Yesaya ini ya. Lihatlah, Yesus yang bilang ya. Lihatlah, Bukan. itu hambaku. Loh, ini firman katanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman itu kan Yesus. Kita mengenal Yesus sebagai firman kan? Atau tidak firman? Oh, itu Yesus itu. Perkataan Bukan. Yesus kepada Yesaya. Loh, kok bukan? Yang nomor 18 ini siapa yang berbicara? Ya ini dia firmannya, Yesus. Karena firman dikatakan. Ayat 17 ya, dengar ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman itu berarti Yesus yang ngomong kan. Mengatakan kepada Nabi Yesaya. Karena semua nabi-nabi itu berbicara kepada firman. Bapa itu dinyatakan oleh firman. Yohanes 1 ayat 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku atasnya. Tritunggal banget di sini. Firman, roh, ya kan? Dan ia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Di sini menunjukkan Yesus itu satu dengan roh, juga dinyatakan duinaturnya. Dia Allah karena dia firman dan dia juga manusia. Coba kita kasih ayat yang lainnya saja ya. Baik, kita ke Yesaya pasal 53 ya. Boleh. Oke, Yesaya pasal 53. Oke. Yesaya 53. Oke, kelihatan di sini ya. Ayat berapa, Bang? Yesaya 53. Kita berbicara dulu tentang Yesaya 53 ini tentang siapa ini? Oke, kita baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kamu dengar? Bukan. Sebelum kita baca dulu. Sebelum kita baca, ini berbicara tentang siapa?
Ya kita baca dulu, biar kita tahu. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, tidak ada semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari. Ini nubuatan Yesus kepada Nabi Yesaya tentang Yesus yang mengambil kodrat manusia. Ini dikatakan ya. Karena kalau kita 11-nya baca, dulu. Langsung ke 11 saja coba. oh 11. langsung 11. Baik. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Ini Yesus sendiri berkata tentang kodrat kemanusiaannya yang dia ambil ini. Dia sendiri kan, dia katakan, hambaku itu, tapi itu dia sendiri. Dia yang adalah Tuhan, yang sudah mengambil kodrat sebagai manusia. Itulah yang kita kenal sebagai hamba. Filipi 3 ayat 7. Seperti itu. Oh, berarti di sini hambaku itu merujuk kepada siapa? Kepada kemanusiaan yang sudah diambil Tuhan itu sendiri. Siapa Kan Tuhan dia? Yesus itu adalah firman. Yesus itu kan Tuhan yang menambahkan kodrat manusia. Karena Hambanya, dia adalah- kalau kata-kata hambaku itu, coba ya saya bacakan ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia di sini siapa? Iya, di situ nubuatan untuk Yesus. Oke, ia di sini Yesus akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, siapa hambaku itu? Hambaku di situ, yang dimaksud di situ Yesus. Oke, siapa yang berkata tentang dirinya? Yesus, karena firman. Jadi Yesus hambanya Yesus. Yesus itu adalah Allah dan dia mengambil kodrat hamba itu Filipi 2 ayat 7, 6 sampai 7. Itu kita harus kenal Yesus itu. Dia adalah firman Allah yang menambahkan kodrat manusia. Makanya Yesus pun di dalam Alkitab dikatakan ya, dia selalu mengatakan, kamu harus menyembah dia di dalam Matius ya kan. Padahal itu merujuk kepada dia. Sebab apa? Firman itu satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Baik, berarti Yesus adalah hamba kepada dirinya sendiri. Yesus mengambil hamba, kodrat hamba. Itu kan Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kodrat kemanusiaannya yang nanti akan dia ambil. Itu kan Yesaya 53 ini. Oke, Itu kan berbicara tentang nubuatan. Oke, nggak apa-apa. Kita di sini mau bukan berdebat. Saya hanya ingin supaya teman-teman tuh tahu apa yang Anda pahami, Agatha pahami dan apa yang saya pahami. Gitu. Jadi supaya orang tahu begitu perbedaan kita itu ada di mana. Karena kita tidak memiliki sudut pandang yang sama dan itu kembali kepada penonton. Menurut Bang Edis itu kan secara kita ini secara memahami secara keseluruhan Yesus. Abang setuju nggak Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah Yohanes 1 ayat 1? Iya, tapi pengertian Yesus itu adalah Allah itu bukan dia Allah Bapa. Sabar. Bukan, dia firman kan udah saya bilang. Abang itu secara Sebentar, orang Kristen, biar kita nggak kemana-mana, kita berbicara tentang apakah Yesus di dalam Alkitab itu adalah hamba Tuhan. Gitu. mengambil Jadi, kodrat hamba. oke, jadi kita nggak ngelebar nih, kita nggak panjang ke sana, panjang ke sini. Baik, jawabannya adalah Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil kodrat hamba. Oke, apakah dia hamba Tuhan? Tidak. Oh, berarti sama dengan Robert Iya. kalau begitu. Oke, baiklah, baik. Hamba itu, nih, Oke. hamba itu silakan. merujuk kepada kodrat yang dia tambahkan. Oke. Kita kenapa saya katakan kita tidak benar ketika kita mengatakan Yesus itu hamba, itu tidak sama dengan Yesus itu adalah firman Allah yang menambahkan kodrat hamba. Sama nggak Bang? Beda. Oke, di mana Jadi, itu? Oke, Saya silakan. kasih Teruskan dulu. Saya kasih contoh logisnya ya. A plus B sama dengan B. Menurut abang gitu nggak? Sama nggak? Gimana? A plus B sama dengan B atau A plus B tidak sama dengan B? Menurut abang? Begini, biar kita nggak kemana-mana, kita fokus dulu ke sini. Karena nanti kalau pakai sebuah analogi, jadi kita agak melebar lagi kemana-mana. Saya pengen Saya mengerucutkan. tidak akan melebar, Bang. Saya tidak akan melebar. Jelas tetapi ya, tadi ada saya salah mau sesat logikanya memperkenalkan Agatha, boleh? Yesus itu tidak
bisa dikatakan, dia hanya dikatakan hamba. Karena kita itu harus menjelaskan Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu harus seperti itu, dan itu nggak ribet. Itu nggak ribet. Karena pada kenyataannya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 9. Saya hanya menggunakan tolok ukurnya. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Saya nggak akan muter. Siapakah Yesus? Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Kolose 2 ayat 9. Oke, coba buka Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dulu, coba. Ya kan? Oke, saya bukakan dulu ya. Karena yang saya katakan ini adalah pernyataan murid-murid, pernyataan kitab suci, begitu. Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak ada di dalam Alkitab. Apakah murid-murid Yesus itu hanya mengatakan Yesus itu dengan satu kodrat saja? Itu kan murid itu mengatakan seperti itu. Bukan, kita nggak bahas Dia yang lain dulu. dalam Begini, konteks apa? kita tidak membahas yang lain. Yang kita bahas ini iya. adalah Yang penting saya statement. sudah menjelaskan. Oke, Kisah yang kita Para bahas. Rasul 3, baik, Kisah Para Rasul 3. Nggak apa-apa, kita saling mengedukasi aja. Kisah Para Oke. Rasul 3 Ayat 13, silakan. ayat 13, oke. Lalu Paulus dan kawan-kawannya. Bukan, ayat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Oke, ya. Oke, silakan. Ayat ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya itu, yaitu Yesus. Sebentar, pelan. Coba ulang lagi. Bukan, agak pelan bacanya. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu Yesus, ya kan? Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Itu makanya saya bilang, Yesus itu adalah Allah dan juga hamba. Dia sendiri yang mengatakan. Karena Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub, itu adalah Yesus. Bukan, jangan ke situ dulu. Maksud saya kita baca ayatnya dulu. Saya akan pernah memutilasi keilahian. Bukan, maksud saya bukan memutilasi. Tenang dulu, tenang. Kita bukan mau memutilasi. Saya nggak akan memutilasi itu. Oke, baik. Kita baca dulu saja apa adanya ya. Mau saya yang bacakan? Mau saya yang membacakan? Silakan. Oke. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Oke, apakah pernyataan bahwa Yesus adalah hambanya, yaitu hambanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah? Salah. Oke, Allah berarti statement Abraham. ini salah ya? Siapa Allah Abraham? Tunggu bang. Ini abang cara baca ya. Allah Abraham siapa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya ini kan gini nih. Allah Abraham, siapa Allah Abraham? Yesus toh. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, siapa Allah Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus toh. Dia sendiri di sini mengatakan Itu Allah merujuk ini kepada dalam Bapa di Taurat. sorga, Agatha. Bukan merujuk kepada Yesus. Oke, kamu baca. Kalau kamu mengatakan itu merujuk kepada Bapa di sorga, sejak kapan Bapa menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham? Kita nggak bahas ke situ. Nanti pokok bahasan kita agak melebar kemana-mana. Abang harus tahu bahwa Berarti Bapa di sorga menjadi Yesus ya? No. Karena bang, yang bertemu dengan Yakub siapa? Yang menjelma menjadi manusia siapa? Nanti kita kemana-mana kalau ke situ. Sabar. Kalau abang Jangan kemana-mana. Nanti kalau kemana-mana nanti repot. saya nggak akan kemana-mana dan saya nggak akan repot. Saya akan menjelaskan. Oke. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Oke. Yakub itu mengalahkan siapa? Mengalahkan siapa? Siapa yang dia temui? Kita tidak membahas mengenai Ishak, Yakub mengalahkan siapa loh. Yang maksud kita bahas di sini supaya kita tidak melebar kemana-mana. Saya nggak melebar bang, tapi penjelasannya harus kayak gitu bang. Karena Abraham itu bertemu dengan siapa? Berarti Yesus bukan hamba. Berarti Yesus bukan hambanya ya? Allah dan hamba dalam satu ayat ini itu menunjukkan Yesus. Bukan, kita tidak membahas itu. Kita tidak membahas Allah. Kita membahas apakah Yesus hambanya. Siapa, bang? Loh, Allah Abraham itu siapa? Karena yang memuliakan Yesus di sini adalah Allah Abraham. Allah Abraham siapa?
Yesus. Oke, nampaknya ini kesalahan pada kata Allah ya. Baik. Oke, saya balik dulu kamera saya. Oke. Bang, Mbak, saya makanya balik saya dulu. bilang pentingnya orang Kristen sebelum membaca Alkitab dia memahami dogma Tritunggal. Kalau dia tidak memahami dogma Tritunggal dan dogma Kristologi, dia akan masuk kepada pemahaman oneness. Karena Bapa itu tidak pernah dilihat, tetapi yang menyatakannya itu Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Berarti Yesus adalah hamba dirinya. Yesus menghamba kepada dirinya sendiri. Yesus itu Allah yang mengambil kodrat hamba. Jadi Allah, keilahiannya. maksudnya Allah itu- Bapa. Oh, Yesus itu firman Allah, adalah Allah. Iya, maksudnya Allah Bapa dia. Bang, di sini Rasul itu menjelaskan tentang kristologi, Bang. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah karena dia firman Allah, menambahkan kodrat manusia. Jadi keilahiannya itu memuliakan kemanusiaannya. Itu. Keilahiannya. Nah, itu sama dengan penjelasan saya yang Abang tadi lari ke semua ayat. Seperti itu. Karena Yesus itu tetap Allah. Dan dia tidak pernah berhenti Allah jadi Bapa Allah. di surga. Dia firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Oke, ketika Yesus itu Allah, dia Allah yang mana? Allah cuma satu kok. Allah yang Allah mana? Bapa di surga. Firman Allah yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus. Dia tidak dimutilasi. Oke, Dia berarti bukan besok manusia. kita akan membahas tentang definisi Allah ya. Oke, baiklah. Oke, sampai di sini saja dulu, Agatha. Yang jelas, yang saya katakan bahwa Yesus hamba Tuhan itu adalah perkataan para murid. Itu adalah perkataan para Tapi itu bukan rasul. kebenarannya. Tapi itu bukan kebenaran. Karena kebenaran itu terdiri dari KEB. Abang cuma ngambil huruf K dan mengatakan K sama dengan kebenaran. Itu tidak wise sebagai orang Kristen. Bukan, yang kita bahas itu mengenai statement itu. Kita bukan membahas statement yang lain supaya kita Makanya tidak saya salah. bilang, Supaya kita tidak salah pengertian, maksud saya begini. Hmm. Kita ini lagi bahas apakah Yesus hamba Tuhan atau tidak. Bukan kita membahas kodrat Yesus itu keilahian, Allah yang Tritunggal menambahkan dan lain. kebenaran. Oke, masalah itu nanti itu bisa kita diskusikan lagi. Sekarang Yang saya pertanyaan apa? maksud, Ketika firman, nih ya. biar makanya diskusi agak sedikit kacau begini. Tenang dulu Agatha ya, tenang Agatha. Gini, begini, tenang. Tenangkan diri dulu. Tenang. Begini. Saya itu sedang membahas pernyataan Alkitab. Apakah Yesus hamba Tuhan itu adalah statement Alkitab atau tidak? Kita Tidak, bukan bahas iya. mengenai keilahian lah, duinatur lah. Bukan itu yang kita bahas. Dan manusia, Bang, nggak bisa. Mau kau bilang Musa Allah dan manusia enggak? Apa? Oke, apakah Musa itu adalah Allah dan manusia? Tidak. Musa itu tidak Allah, dia itu manusia. Oke, baik. Coba buka dulu Keluaran. Oke, Boleh. baik. Bentar ya. Baik. Keluaran berapa? Buka Keluaran pasal yang ke-7 ayat 1. Oke. Keluaran 7. Oke. Ya. Pada waktu Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Bukan, Musa, Keluaran 7 tanah ayat Mesir. 1. Iya, ini dia. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan." Katakanlah Keluaran kepada Firaun, 7. Sabar. Ini saya sabar, Bang. Kita itu nggak boleh comot-comot kayak kadrun. Oke? Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan." Katakanlah kepada Firaun raja Mesir, "Segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Bukankah aku ini seorang yang tidak patah tidak patah lidahnya?" Sebentar Bagaimana Agatha, mungkin itu Keluaran pasal 7 enggak? Iya. Ayat yang pertama. Saya mau masuk, ini sebentar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Oke. Harun abangmu menjadi nabi." Oke. Ketika Allah mengangkat Musa menjadi Allah, apakah Bukan menjadi, sebagai. Oke, ketika Tuhan atau Allah mengangkat Musa sebagai Allah, berarti Musa sebagai Allah nggak di situ? Dia hanya berkata sebagai Allah, tetapi dia Oke. bukan Allah. Berarti diangkat sebagai apa dia? Agatha berperan sebagai Nabila. Apakah Agatha sama dengan Nabila? Enggak.
Di sini kan Tuhan mau mengatakan, kita bang, jangan picik seperti Kadrun. Di sini Tuhan Yesus itu berfirman kepada Musa, kamu itu seumpama, ibarat Allah. Nanti kamu ngomong kepada Fir'aun gitu. Seolah-olah kamu itu seperti Allah. Itu maksud perikop ini. Saya membaca ini secara full. Saya nggak mau kayak Kadrun, comot-comot ayat untuk membenarkan asumsi di kepala saya yang sesat. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, minta waktu lagi dia. Baik. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, berarti pengangkatan Musa sebagai Allah itu main-main atau betulan atau hanya bercanda-bercanda? Sebagai bang, abang ngerti nggak arti sebagai? Apa artinya Musa sebagai Allah? Ya, Agatha es Nabila, tetapi Agatha is Nabila itu bukan gitu loh. Jadi di sini dikatakan ya, Harun itu sebagai nabi. Jadi Musa itu seumpama Allah, Harun jadi nabinya. Bukan seumpama loh di situ. Ya iya, bukan ini seumpama. kan sebagai. Anda ngerti nggak arti sebagai? Sebagai itu bukan adalah. No. Agatha is not Nabila, tetapi es Nabila. Itu. Oke, berarti di situ dia diangkat sebagai Allah? Ya. Ketika Musa diangkat sebagai Allah, artinya Musa di situ sekaligus manusia dan sekaligus Allah, betul? Enggak, hanya seperti Allah, tetapi dia tidak sekaligus Allah. Bagaimana Musa dikatakan Allah? Ini loh. Coba dibaca lagi ayatnya, coba. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu sebagai nabi. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun, ya, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negeri itu. Jadi kalau ketika Tuhan menyuruh Musa sebagai Allah, bukan artinya dia Allah. Kalau saya sebagai Edis, apa artinya saya Edis? Ya tidaklah. Pemahamannya itu gimana? Tidak seperti itu. Kita nggak boleh kayak Kadrun. Baik, jadi di sini ada satu yang kita berbeda ya. Jadi begini Agatha ya. Jadi sebenarnya Allah itu sendiri definisinya itu bukanlah seperti yang selama ini kalian pikirkan begitu. Allah itu definisinya adalah sesuatu otoritas begitu. Jadi sesuatu yang memegang otoritas. Tidak, itu tidak benar. Jadi kalau dikatakan itu otoritas, jadi dalam Kejadian 1 ya, Allah menciptakan langit dan bumi, otoritas menciptakan langit dan bumi. Kacau lah. Iya, karena Allah di situ sudah, karena kata Allah di situ sudah merujuk kepada sosok tertentu, udah jelas siapa posisinya. Ini kan dikatakan sebagai. Jadi dia itu, Musa itu berperan seperti Allah gitu loh. Berperan. Iya, jadi seumpama dia itu menjadi Tuhannya, Fir'aun kan udah dikatakan seperti ini. Kita nggak boleh seperti Kadrun. Allah itu adalah hakikat, Bang. Di Yohanes 1 ayat 1 pun dikatakan firman itu adalah Allah, nggak dibilang firman itu adalah otoritas. Jadi baiklah. Itu baik. hakikat, Bang. Nggak masalah. Yang penting nanti orang-orang akan membaca dan memahami. Terus Jadi intinya kita serahkan kepada teman-teman yang di bawah untuk menilai. Iya, mereka akan menonton sendiri. Nah, berarti di situ ketika Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun, bukan menjadi Bang, sebagai, jangan. Jangan menjadi sebagai. Ketika Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Firaun, artinya Tuhan membuat Musa menjadi atau sebagai Allah bagi Firaun. Artinya di situ Musa manusia berperan seperti Allah gitu. Berperan. Allahnya Fir'aun. Ya memang. Apa maksudnya Allahnya Firaun? Coba. Ya karena Fir'aun ini kan selama ini dia nggak takut. Gitu loh. Jadi Musa di sini memerintah kepada Fir'aun. Begitu. Nah seperti itulah yang dimaksud ketika Yesus itu adalah Allah bagi kita. Oh tidak, Yesus itu firman Allah. Firman Allah adalah Allah, kodratnya Allah. Iya, jadi nggak bisa kita bilang Yesus itu seolah-olah dia hanya dikasih otoritas sama Bapa. Enggak, dia memang Allah. Dia tidak diberikan otoritas?
Bukan masalah dia tidak diberikan otoritas ya, tetapi Yesus dikatakan Allah karena dia memang Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dia adalah firman Allah. Firman Dia Allah tidak yang maha dia kuasa. tidak diberikan otoritas oleh Bapa di sorga? Pada kemanusiaannya itu. Begitu, karena keilahiannya itu memang sudah Allah. Justru dalam kodratnya sebagai Allah, dialah yang menyatakannya. Kodratnya sebagai. Iyalah, Maksudnya gimana itu? Saya bingung itu dengan kodrat gitu. Saya nggak mengerti gimana maksudnya. Di mana ayatnya itu kodratnya coba? Gema, pimpin dulu Gema ya. Gue mau ke depan Gema. Ya. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Itu kan bicara esensi itu. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Ini makanya saya bicara, kalau kita tidak memahami Tritunggal, kita kacau memahami Alkitab ini. Inilah yang membuat orang RT 6 ini menjadi salah paham terhadap agama kita. Kita harus menjelaskan dengan terang. Harus jelas, sejelas-jelasnya bahwa Yesus itu memang Allah. Firman Allah, menurut Abang Allah tidak? Oke. Saya coba saja bukakan pernyataan di mana langsung merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Boleh. Coba kita buka ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 86 itu 82 ayat 6 itu di mana ya? Sebentar saya carikan dulu ayatnya. Boleh dibantu saya? Berapa? Mazmur berapa, Bang? Bukan, ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82. Kamu adalah Allah, anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Itu di dalam Injil berapa sih? Mazmur berapa? Teman-teman bisa bantu? Bukan. Ketika Tuhan Yesus dan orang-orang ahli-ahli Taurat Farisi berdebat mengenai bahwa Yesus adalah Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Tuh, sebentar, saya mau carikan dulu ayatnya ya. Boleh. Bentar. Tapi itu sih Bang, aku mau nanya Abang, firman Allah itu menurut Abang Allah nggak sih? Iya, tapi bukan Allah Bapa. Allah di situ maksudnya, oh ya, Yohanes 10. Kodratnya itu Allah nggak menurut Abang? Bukan kodratnya. Kalau kata-kata kodrat begitu nanti repot. Begini, yang Oke. dimaksud Yesus adalah Kamu baca Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah gambar wujud Allah. Itu bicara tentang betul. hipostasi. Saya setuju dengan itu. Saya tidak. Cuman kalau penggunaan kata kodrat begitu saya tidak setuju. Iya, hipostasis itu adalah realita. Oke. Jadi realita Yesus itu adalah Allah. Oke, baik ya. Kita ke Yohanes 10. Oke, coba sebentar. Yohanes 10. Sabar ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke sebentar 10. Oke. Sebelum 34 Silakan baca. Saya berapa? coba ke 33 dulu. Oke. Oke. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukankah karena suatu pekerjaan baik? Bukankah? Bukankah? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Stop dulu di situ. Oke, stop. Ini poin penting ini biar kita nggak debat lagi. Baik. Poin bagus ya. Jadi ada kata-kata begini. Inilah yang membuat orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemuka-pemuka agama salah paham dengan Tuhan Yesus. Sama seperti salah pahamnya Agatha dan orang-orang Kristen zaman sekarang. Coba sekali lagi saya bacakan ya. Jawab orang-orang Yahudi tersebut, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau,
melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Coba di ayat 34-nya. Oke. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman. Mengaku Allah lah ini. Siapa yang berfirman selain Allah? Oke, kita baca terus. Kita baca terus. Ya kan? Dikatakan gini. Aku telah berfirman. Kamu adalah Allah? Dia nanya. Terus. Ya kan? Sudah, itu 34. 35. Oke, baik. Jadi Hah? ini poin pentingnya yang pengen saya katakan kepada Agatha. Begini ya. Makasih Bang Rahmat. Gini. Di sini yang dimaksud Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyamakan diri sebagai dia berkata bahwa dia adalah Allah, maksudnya dia tidak mengatakan bahwa dia itu Allah Bapa, tidak. Begitu. Maksudnya dia itu adalah sang pemegang otoritas yang datang daripada Bapa di surga. Jadi Allah ini maksudnya adalah Yesus sebagai hakim, Yesus sebagai Sang otoritas itu apa? dia yang memiliki suatu otoritas atau raja atau hakim yang diterimanya dari Bapa. Makanya dikatakan segala kuasa. Itu kodrat kemanusiaan yang hakim. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau kita bicara kodrat nanti kemana-mana. Karena itu bukan Alkitab ya. Baik. Bang, makanya saya tanya ke abang. Ini biar jelas ya. Saya tanya abang. Kenapa abang tidak mengakui Yesus adalah Allah? Siapa bilang saya tidak mengakui Yesus adalah Allah? Ketika saya mengakui, sebentar biar enak Agatha. Otoritas dengan Allah itu berbeda. Ya Allah itu artinya otoritas. Allah itu artinya. Bukan. Allah itu tidak pernah dikatakan otoritas. Itu pemahaman dari mana? Oke, nanti saya tunjukkan. Allah tidak bermaksud otoritas atau hakim. Baik, sebentar. Tenang dulu, tenang. Allah Oke. itu adalah esensi, Bang. Allah Oke, itu baik, esensi. baik. Nanti kita ke situ ya, Kalau kata Allah yang dirujukkan kepada Bapa di surga, betul yang Anda maksud. Tetapi kalau kata Oke, Allah sekarang dalam saya tanya. pengertian Sebentar. Ketika Anda mengatakan Bapa di sorga, oke, saya tanya, Bapa itu dia Oke. dalam kekekalan memiliki firman nggak? dalam kekekalan memiliki firman, ya. Oke, firmannya itu realita atau tidak? Maksudnya gimana realita itu? Realita itu keberadaan, nyata, ada keberadaan, hipostasis, keberadaan. Kalau yang begitu-begitu saya nanti ada karena nggak ada dalam Alkitab. Tapi kita fokus ke sini dulu. Nanti kita melebar kemana-mana. Tenang Agatha, kita fokus saja dulu ya. Kita fokus ke sini, oke ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah ini merujuk kepada Mazmur 86 ayat 2. Dah, kamu adalah Allah di sini. Mazmur, nggak apa-apa, Mazmur 86. Mazmur 86 ayat 2. Silakan. 82 ayat 6, salah. 82 ayat 6. Oke. Dikatakan Oke. ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Ini merujuk kepada Kata kamu di situ itu jamak atau tunggal? Karena kalau dalam bahasa Indonesia kamu itu nggak ada jamak, nggak ada tunggal, umum. kamu itu tunggal. Oke, baik. Sebelum kita bahas ke sana ya. Oke, saya lanjutkan saja baca Yohanesnya, nanti agak sedikit melebar. Oke, baik ya. Kita bacakan lagi di sini ayat 35-nya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Nah, di sini maksudnya justru Dia anak Allah, betul. dia firman. Justru di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa yang disebut Allah itu, manusia disebut Allah itu nggak apa-apa. Nah, di sini malah orang-orang Yahudi berkata, kamu sekalipun hanya manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, lalu Tuhan Yesus makanya mengutip
Mazmur tadi itu dengan berkata, tidakkah ada tertulis dalam kitab kamu adalah Allah, bukan berarti Allah di situ adalah Bapa di surga. Kamu adalah Allah di situ artinya Kamu merujuk menjelaskan ke Yesus atau menjelaskan apa? Yesus. Yesus itu firman Allah, itu dia. Kalau kamu lari ke sini, itu nggak masuk sama sekali. Oke, Bahkan baiklah. kalau kamu baca di ayat 30-nya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi, hipostasis atau realita firman, itu satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Itu tidak terbantah. Kalau sudah pakai bahasa-bahasa begitu saya jadi mumet loh. Realita firman, hipostasis, kodrat itu Keberadaan, nggak oke, ada itu dalam keberadaan. Alkitab, Agatha. Keberadaan. Itu tidak ada dalam Alkitab. Loh, kenapa Kalau yang kamu seperti bilang itu tidak ada dalam Alkitab, tolong jangan ditambah-tambahi begitu. dibilang tidak ada dalam Alkitab karena Oke. itu memang adalah hipostasis. Oke, coba tunjukkan kepada saya realita keberadaan hipostasis itu di mana. Ayat 3. Wahyu Oke, 1 silakan ayat 3. dibacakan. Silakan dibacakan. Wahyu Ibrani 1 ayat 3. Oke, saya baca. Oke, silakan. Ya, apa adanya aja Alkitab itu. Orang dia memang Ya, benar. justru saya membacakan apa adanya. Di sini Agatha yang menambah-nambahkan realita, keberadaan itu nggak ada dalam Alkitab yang begitu. Iya, Silakan. Silakan. iya adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Wujud Allah inilah realita ini dalam bahasa Yunani hipostasis. Oke, terus? Dalam bahasa Inggrisnya pun itu realita. Ya udah, itu memang realita. Jadi itu bukan bicara tentang otoritas kata Allah itu, tapi itu adalah realita. Oke, jadi Allah itu tidak bisa berarti selain daripada itu. Yo ini karena kamu kan kita sedang menjelaskan tentang Yesus. Firman itu dari tadi yang saya Baik, itu Allah. Kita ini tidak bicara tentang Allah-alahan. Itu. Saya dari tadi fokusnya kepada firman ini. Apa? Makanya tadi saya tanya ke Abang Edis, apa yang kamu pikirkan tentang kamu nggak suka bicara kodrat ya? Apalah yang saya bilang. Esensi dari Yesus. Ya itu yang mau saya tanyakan itu. Jadi kita ini semua sama-sama paham bahwa itu adalah kayak contoh saya. Kodrat itu bicara tentang esensi atau hakikat ya. Hakikat saya itu manusia, Bang. Itu kodrat saya. Kodrat itu hakikat artinya. Oke. Nah, Allah itu juga kodrat. Itu hakikat. Gitu. Kebenarannya itu adalah hakikat gitu loh. Adalah realita gitu. Jadi firman yang kita kenal sebagai Yesus itu memang esensi dari Allah itu. Oke. Berarti kalau menjadi Allah itu maksudnya gimana? Itu kan sebagai. Tadi udah kita jelaskan. Kita nggak mungkin balik lagi ke situ. Atau abang mulai jadi kadrun mau muter-muter? Tidak, tidak. Saya hanya ingin meluruskan. Saya ingin meluruskan Saya tidak pemahaman. lurus. Masalahnya pemahaman saya lurus. Pemahaman Oke. saya tidak. Berarti intinya Yesus adalah hamba dirinya sendiri ya. Dia adalah Allah yang mengambil kodrat hamba. Filipi 3 ayat 6 sampai 7. Itu sudah jelas dari tadi jawaban saya. Dia itu Filipi kodrat 3 hamba. ayat 6 sampai 7. Oh, sorry, Itu Filipi 2 Oke. ayat 6 sampai 7. Itu penjelasannya. itu kan berbicara tentang bagaimana Yang walaupun dalam rupa Allah loh itu. Wujud Allah. apa gambar maksudnya Allah. rupa Allah itu? Rupa Allah itu ya dia, kodratnya dia. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bukan, Melainkan pengertian telah mengosongkan yang dimaksud dengan diri rupa Allah itu dan apa? mengambil, sabar biar saya selesai, dan silakan. mengambil kodrat hamba. Kalau saya kasih analogi, ibaratnya ini Allah, saya ngambil kodrat baju. Jadi ini tidak berubah jadi ini dan ini tidak berubah jadi ini. Yesus itu kepenuhan kealahan dalam kodrat manusianya. Kolose 2 ayat 9. Itu rasul itu menjelaskan itu. Semua rasul itu menjelaskan kodrat keilahiannya yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Oke. Ya kalau kita nggak mau munafik seperti kadrun, ya comot-comot ayat demi mempertahankan argumentasi kita yang sudah sesat. Kita nggak boleh gitu. Kita harus jujur terhadap Alkitab bahwa seluruh kitab suci dari mulai Kejadian sampai Wahyu menerangkan bahwa Yesus itu adalah hipostasis Allah, wujud Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Ibrani 1 tadi ayat 3.
Oke, Itu saya nggak akan baik. lari dari situ. Dan saya nggak mau asal-asalan menjawab iman saya. Oke, berarti ketika Yesus itu adalah Allah, berarti dia itu hamba dari dirinya sendiri. Allah dan hamba. Udah saya bilang A plus B. Tidak Oh, sama berarti dengan tidak itu. salah. Berarti tidak salah bahwa Yesus adalah hamba. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat hamba. Itu dari tadi jawaban saya. Kok abang mau kemana? Masa Iya, abang berarti kemana? kalau dikatakan dia adalah hamba tidak salah. Dia adalah Allah dan manusia. Hamba yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Arti hamba di situ adalah manusia, Bang. Saya tidak pernah menolak kodrat manusianya, tapi saya juga tidak menghilangkan kodrat kealahannya. Itu maksud saya. Apa yang dimaksud kodrat keilahian? Loh, dari tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu adalah wujud Allah. Wujud itu artinya ada, Bang. Ibrani 1 ayat 3 tadi. Oke, ya betul, saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Wujud Allah itu berarti dia Allah Bapa. Ya, keberadaan firman, Bang. Dari tadi udah saya bilang firman Allah. Firman Allah itu berbeda dengan Sang Bapa. Nampaknya Namun ada satu dalam logika. nampaknya ada kebuntuan di sini dalam diskusi, Agatha. Baiklah, gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Nanti kita merujuk kepada tema-tema yang berikutnya. Karena tema hari ini itu statement begini loh. Kalau Yesus hamba Tuhan, itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila, begitu. Cuman saya belum. Memang Gimana? pernyataan itu sesat. Memang pernyataan itu sesat. Karena Oke. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Allah Oke. yang menambahkan kodrat hamba. Hanya itu aja Oke, jawabannya. baik. Artinya, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, berarti Itu tidak gila kebenaran lah yang orang utuh. itu. Itu tidak kebenaran yang utuh. Karena Bang, Itu kalau tidak kita kebenaran hanya yang mengatakan utuh. Yesus itu adalah hamba, apa bedanya kita sama Kadrun? Kadrun juga selalu mengatakan kamu menyembah manusia karena manusia itu hamba. Nah, itu saya tidak akan terima itu. Kenapa? Karena semua orang Kristen menyembah keilahian Yesus yang menambahkan kodrat manusia. Sudah berkali-kali saya katakan, saya menyembah pencipta yang mengambil kodrat materi, yang mengambil kodrat hamba. Itu nggak akan bisa dikurangi, nggak bisa. Itu yang seperti yang saya bilang tadi. Baik, A baik, plus baik. B tidak sama dengan B. Oke, Itu tidak baiklah. Iya. Oke, artinya kalau ada yang menyatakan Yesus hamba Tuhan, berarti Itu tidak itu tidak benar. Itu tidak benar. Tidak benar. Oke, Karena baiklah. kebenarannya Yesus adalah Allah. Baiklah. Pertemuan Allah dalam Oke, jadi kesimpulannya, kalau setiap ada kata Yesus hambaku, Yesus hamba Tuhan, berarti semua pernyataan-pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak benar dalam Alkitab ya. Pertanyaan saya kepada abang ya, biar kita tidak lari-lari. Tuhan abang sebenarnya siapa? Ya Yesus lah, ya Bapa di sorga, ya Roh Kudus, itulah yang saya tuhankan. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika gitu Tuhan Yesus jawaban hamba Tuhan, Iya. ketika Kalau Yesus gitu hamba jawaban Tuhan, abang, enggak bang. Kalau gitu jawaban Gimana? abang jadinya triteisme. nggak masalah itu triteisme, kan orang itu yang ngomong nggak masalah itu. Yang jelas saya mengatakan apa yang ada Abang tertulis dalam Edis, Alkitab. Karena di Maksud dalam Alkitab sudah jelas dikatakan Oke. Bapa di dalam firman dan di dalam roh itu baru benar. Jadi sehingga tidak membawa narasi negatif bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus ada berapa biji? Itu kita mutilasi. Ya, bahkan lebih tepatnya itu adalah dikatakan apa? Sang Tritunggal Maha Kudus. Selesai. nggak ada dalam Alkitab Tritunggal Maha Kudus loh. Di mana dalam Alkitab itu Tritunggal Maha Kudus itu ada di mana? Oke, itu realita, Bang. Bicara Tritunggal itu bicara realita. Realita. Iya, apa? masalahnya ketika saya ngomong sama yang begini-begini, masalahnya bukan Alkitab yang jadi dasarnya itu gitu loh. Yohanes 5 ayat 7 Abang baca. Nggak ada di situ tulisan Tritunggal Ada, Maha Bang. Kudus 1 loh. Yohanes 5 ayat 7 itu Oke, Tritunggal. silakan. Nggak ada tulisannya Tritunggal Maha Kudus gitu, nggak ada tulisannya. Abang, kan Tuhan kita itu Maha Kudus. Itu cuman gelarnya aja yang aku tambahkan. Iya, Jadi tapi nggak ada di situ itu- tulisannya Tritunggal Maha Kudus loh. Nih, Abang. Nggak ada tulisannya di situ Tritunggal Oke. Maha Kudus. Bang, Ada nggak itu tulisannya? Abang boleh buka, saya dari tadi dengan rendah hati buka ayat. Abang boleh buka ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Silakan. Ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu betul nggak? Itu ayatnya. Ya betul, silakan. Ya, Bapa, Firman, dan Roh. Terus?
Yang ketiganya adalah Yang ketiganya adalah satu. ya udah, ketiganya adalah satu, itu 3 in 1, itulah Tritunggal. Jadi realita Tapi Bapak, kan nggak ada di situ tulisannya Tritunggal. loh itu 3 dalam 1 apa Bang? Coba Abang Enggak. masuk ke dalam bahasa Inggris, apa nggak 3 in 1 itu namanya? Nggak ada 3 in 1. Coba terjemahan mana 3 in 1? Loh itu Nanti- bahasa Inggrisnya nanti- apa Bang? Ketiganya adalah satu, menurut Abang itu bahasa Inggrisnya apa? Iya, setuju saya di situ. Cuman yang jadi masalah, Nggak ada. iya. Kita ini jadi debat kusir jadinya kalau kayak gini namanya, Kakak. Gini loh. Aku Yang- menghargai Abang. Aku Ya, yang menghargai. saya maksud tuh begini. Ketika saya menyampaikan apa yang tertulis saja dalam Alkitab, nggak ada rumusan-rumusan, kira-kira, Ini nggak pakai rumus Bang, orang itu jelas ayat kok. Kok pakai rumus Ya. sih Bang? ya sudah, coba dibaca Kisah Para Rasul 13 ayat 3 tadi, 3 ayat 13, Abang coba. lari lagi, orang saya menjelaskan Tritunggal kok. Semua Oke. pertanyaan Abang saya jawab. Baik, Saya saya tampilkan lagi saja lah ya. Kayaknya memang kalau kita ngobrol sama mereka ini teman-teman, memang ayat dalam Alkitab ini semuanya itu harus disesuaikan dengan rumusan-rumusan yang Ada rumus, dibuat saya nggak oleh pakai rumus Bang. Itu jelas-jelas 3 in 1. Bahasa Indonesianya apa 3 in 1? Tritunggal. Lu itu cuman bicara tentang bahasa aja kok Bang. Oke, baiklah ya. Saya bukakan dulu lah. Kita jadi lari ke Tritunggal, lari kemana? Lari ke sini, lari ke Ya, situ, makanya, gitu Bang, loh. Tadi aku tuh kan mau mencoba meluruskan cara pandang Abang. Karena Abang kalau ditanya Ya. Tuhan Abang siapa? Abang udah kayak kadrun. Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus. Nah, 3 biji. Nggak masalah itu sebenarnya. Rob mereka juga ada banyak juga, saya nggak masalah kok. Gini, saya kasih tahu nih ya di dalam Alkitab apa sih yang ditulis dalam Alkitab. Saya bacain pelan-pelan ya, saya bacain pelan-pelan. Oke, ini sekali lagi nih, biar kita nggak lari dari mana-mana. Baik, siapa sih yang ngomong kalau Yesus itu hamba Tuhan? Baik, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita memuliakan hambanya, yaitu Yesus. oke. Berarti kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah hambanya, Allah dan berarti hamba, orang itu jelas kok tulisannya dalam satu ayat. Allah dan hamba itu. Itu kan jelas kan? Allahnya Abraham itu siapa? Allah kita, ya itu kan Yesus. Yesus itu kan Allah. Bahkan Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Siapa yang menolak? Ya itu kan udah jelas Allah dan hamba. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang menambahkan kodrat manusia. Udah itu penjelasan saya. Anda oke, baik. Intinya di sini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, yaitu Yesus, memuliakan hambanya, yaitu Yesus. memuliakan hambanya, karena Yesus itu kan satu hipostasis dengan 2 kodrat Allah dan kodrat manusia. Dia kan duinatur. Oke, berarti Allah Bapa Tadi saya adalah bilang, Yesus berarti jadi dimuliakan. Allah Bapa adalah Yesus. Kenapa? Allah Bapa adalah Yesus. Firman kok, Firman. Bapa itu ya bukan Yesus, Firman. Firman Oke, Bapa. ini berbicara tentang siapa ini? Itu bicara Yesus lah, kan yang ketemu Abraham, Firman. Emangnya Bapa itu ada jadi manusia? Enggak lah, itu kan Baik, Firman. ya. Oke, terakhir habis itu kita sudahan ya. Terakhir nih. Oke, kita ke Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Lukas 2, ayat 22 ya. Oke, coba silakan dibaca. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, Dia siapa di sini? Firman yang sudah menjelma menjadi manusia dong, Siapa dia? Yesus, Oke, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, Yesus diserahkan kepada Kepada Tuhan, dimaksudkan di sini menyerahkan itu kan untuk sunat. Iya, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan di sini adalah Yesus juga. Ya memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya, artinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Diserahkan kepada Tuhan, apakah dia dikasih ke Simeon, disunat, Simeon itu Tuhan. Itu kan maksud ayat itu Bang, kita nggak boleh picik Bang. Maksudnya diserahkan kepada Tuhan, itu untuk menggenapi
perjanjian itu bahwa dia Oke. disunat. Iya, maksud saya adalah berarti di sini Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Diserahkan kepada janjinya itu loh, untuk menggenapi Taurat itu, Bang. Dia harus disunat kan janjinya kepada Abraham. Bukan maksudnya gini loh. Kepada Tuhan di sini adalah Yesus. Ya Tuhan emang cuma Tuhan Yesus lah, jadi yang mana lagi? Yang Oke. inkarnasi jadi manusia cuma Tuhan Yesus. Oke, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Lu kan kemanusiaannya itu, Bang. Kemanusiaan itu kan harus disunat. Bukan itu yang saya tanya. Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Loh, kamu harus memahami itu secara komprehensif. Kamu tuh jangan congot-congot kayak kadrun dong. Nih, kita baca ya. Dan Silakan. ketika sunat 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang diberikan oleh malaikat itu. Ia di dalam kandungan ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem, menyerahkannya kepada Tuhan. Membawanya ke Yerusalem untuk disunat, itulah yang dimaksud diserahkan kepada Tuhan. Oke. Jangan gitu. Seperti ini kita baca di bawah. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Itu maksudnya diserahkan kepada Tuhan itu untuk disunat, dikuduskan itu. Oke, Kamu baik. paham itu jangan satu ayat comot eksegese, nggak Baik. boleh. Jadi ketika dia diserahkan kepada Tuhan, artinya diserahkan kepada Yesus. Untuk disunat ini loh, dijelasin loh di ayat berikutnya. Untuk memenuhi hukum Taurat itu loh, Bang. Laki-laki Oke. itu harus disunat. Disunat. Berarti ketika dia berdoa, berarti ketika Yesus berdoa, Ini bicara tentang sunat, Bang. Nggak usah lari, Bang. Ini oke, bicara berarti tentang- ketika Yesus berdoa, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Loh, kodrat kemanusiaannya itu berdoa kan dia manggilnya apa? Bapak. Iya, Mana Bapak ada itu dia dirinya bilang, sendiri. Aku. Loh, Bapak bukan dia kok, udah saya bilang firman kok dia. Loh, Abang mau kemana? Jangan framing saya Oke, dong. berarti Tuhan yang mana itu waktu dia berdoa? Loh kan Yesus sendiri bilang, Bapak. Firman itu berbicara kepada sang Bapa. Oh, gimana kau? Firman yang menambahkan kodrat manusia itu berbicara kepada Bapa, kan jelas tulisannya. Bapa. Firman yang menambahkan Yohanes. kodrat sebentar, Iya, firman. kan itu dari awal, Bang. Kan itu kan dari awal ya. Oke, baiklah, baik. Oke, baik. Penting sekali, Bang. Kita sebelum ke kisah para rasul, ke Lukas, kita itu jujur dulu dari Yohanes 1 sampai ayat 18. Kita biar ngerti itu alurnya. Makanya saya bilang, kita harus paham Tritunggal, paham Kristologi, maka kita nggak akan blunder, Bang. Saya nggak akan bisa di framing saya. Itu. Oke, baiklah. Kesimpulannya intinya Yesus bukan hamba Tuhan. Baik, nggak masalah. Itu adalah firman Tuhan yang Oke, adalah baik. Tuhan menambahkan kodrat hamba. Oke, baik. Berarti Yesus bukan hamba Tuhan gitu ya? Ya tidaklah, A plus B tidak sama dengan B. Baik, Memang tidak Yesus sama bukan hamba Tuhan. Baik. Oke lah, kalau sudah seperti itu, intinya saya sudah tahu siapa-siapa saja orang-orang yang menolak isi Alkitab, ya, yang Nolak, menambah itu kayak gitu, Bang. Abang justru nolak Alkitab ketika Abang menolak keilahian Yesus. Oke. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Saya tidak menolak keilahian Yesus. Cuman keilahian Yesus yang saya pahami, Artinya tidak betul Yesus itu. keilahian hamba Yesus yang saya pahami bukan berarti seperti itu. Apa yang dimaksud keilahian Yesus? Bukan berarti keilahian Yesus itu adalah Bapa di surga. Firman Begitu. Allah kok. Hipostasis firman itu Allah kok kodratnya. Oke, baiklah kalau seperti itu. Oke, saya rasa cukup saja seperti itu. Oke, Tuhan memberkati Bang Edi. Tuhan Mohon maaf berkati. kalau ada Baik, salah kata ya. sama-sama mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya turunkan ya. Siap. Shalom, Oke, Bang. baik. Shalom. Kita apresiasi Bang Edi ya. Baik. Saya turun ya. Ya, itulah teman-teman ya. Saya semakin menajamkan perbedaan-perbedaan antara kita ya. Perbedaan-perbedaan yang seperti itu biasa seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu, ya nanti kalian punya pemahaman apa yang kalian pelajari lah seperti itu. Saya juga nggak harus maksa-maksain. Oh, Anda harus begini, Anda harus begitu, nggak apa-apa. Anda sajalah nanti ya. Silakan. Oke, bagaimana teman-teman? Karena ini sudah jam 12:30, apakah masih kita lanjutkan atau bagaimana? Silakan. Gimana?
Oneness dia, ya Anda sendiri bisa menyimpulkan lah. Kalian sendiri bisa menyimpulkan intinya. Oke, teman-teman sekalian, ada Bang Dadru nih, dia minta naik ini. Bang Dadru saya kenal. Silakan Bang Dadru. Shalom Bang Edi, shalom. Shalom Bang Dadru, silakan Bang. Ketat juga tadi diskusinya dengan saudari kita Agatha. Tapi saya rasa gimana ya, kita harus melihat sudut yang berbeda. Jadi memang kuliah tadi itu kita terlalu menekankan sisi keilahiannya saja, sementara Alkitab jelas ya bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Itu ayat Alkitabnya kan jelas banyak tuh. Jadi kita seakan-akan ya, kalau dia seorang hamba, pada satu aspek yang satu, dia tidak bisa sebagai ilahi pada aspek yang lain. Itu seakan-akan saya rasa tadi itu terlalu menutup ya, bahwa Yesus itu seorang hamba, sehingga dia dikatakan bukan ilahi. Kan bukan begitu Bang Edis. Ya. Saya dengar tadi Bang Edis mengatakan bukan begitu. Jadi saya dalam hal ini setuju dengan Bang Edis bahwa Yesus itu adalah dia ilahi, tetapi dia bukan Bapa, gitu. Tetapi pada saat yang sama dia adalah juga seorang hamba kepada Bapa. Apakah karena dia seorang hamba ketika dia dalam keadaannya inkarnasi yang berkenosis dia bukan hamba kepada Bapa? Tetapi bukan berarti ketika dia berkenosis dia kehilangan keilahiannya. Jadi saya nggak ngerti dari apa yang Sis Agatha maunya gitu loh. Maunya dia itu mau jadi gimana sih? Ketika dia inkarnasi memang dia bukan hamba. Ya, Gitu? padahal sebenarnya Bang Dadru, saya itu tidak membahas yang lain-lain. Yang kita bahas itu adalah mengenai Yesus hamba Tuhan. Itu statement itu betul atau tidak begitu? Karena ketika saya mengatakan yang demikian, bahwa statement itu salah, padahal itu statement itu ada dalam Alkitab begitu loh. Benar. Kalau misalnya kita konsekuen ya, menggunakan kitab Yesaya, misalnya Yesaya 53, Yesaya 42, di sana itu adalah yang dinubuatkan itu tentang Mesias itu memang dikatakan ya Yesaya 42 ayat 1. Behold my servant whom I hold. Lihatlah hambaku. Itu yang dihamba di sana itu merujuk kepada siapa? Kepada Mesias yang akan datang toh. Saya balikan ya. Cuman ya nanti kita lihatlah video-videonya ya. Sebentar saya tunjukkan Yesaya pasal 53. Oke. Coba Yesaya 42 ayat 1 Bang Edis, coba sekalian di sana. Ya, kita ke Yesaya 53 dulu ya. Oh, 53 ayat 11-nya ya, 53 ayat 11. Ya. Tapi ya begitulah, kalau dikatakan dalam Alkitab Yesus hamba itu katanya itu menghina Tuhan Yesus. Itulah pikiran-pikiran seperti itu yang malah dia datang pikiran-pikiran seperti itu. Ya, pikiran-pikiran seperti itu Bang Dadru yang saya itu nggak tahu ya. Kenapa kok ada orang Kristen kalau ada orang ngomong gitu itu melecehkan Tuhan Yesus gitu loh. Baik. Kita baca ya ayat 11-nya ya, perhatikan. Ini tadi juga sudah saya tampilkan Bang Dadru. Oh iya. Tampilkan. Oke, sesudah kesusahan jiwanya, pakai ini ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Benar. Jadi kalau orang Kristen ya yang konsisten ini selalu mengatakan Yesaya 53 adalah untuk hamba yang menderita, suffering servant. Kenapa? Ketika mengatakan Yesus sebagai seorang hamba yang dinubuatkan di sini kita marah. Nah, apakah kita marah ketika Rasul Petrus mengatakan di Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dan 26 ya, dikatakan bahwa Allah membangkitkan hambanya. Coba kita tampilkan dulu ya Kisah Para Rasul. Karena pernyataan-pernyataan Alkitab ini menurut mereka itu melecehkan Tuhan Yesus gitu loh.
Kisah para enggak. Rasul. Malah Alkitab menjelaskan kedatangannya sebagai seorang hamba ke dunia. Dia merendahkan dirinya, kalau enggak itu ngapain dia kenosis? Kisah para Rasul 3 Ayat 13 dan 26. Coba 13 tadi kita 13 sudah kita tunjuk, tapi kata dia tidak benar, bukan hamba itu. Baik. Kok enggak benar? Ya Memang makanya ayatnya gitu kan? makanya saya juga nggak tahu, makanya saya heran kenapa banyak orang Kristen sekarang jadi begini gitu loh, tidak mengakui karena nanti dibilang kita jadi orang Islam gitu loh, karena mengatakan Yesus itu hamba. Heran saya, apa hubungannya gitu dengan orang Islam? Baik. Kita tadi 13 sudah. Sudah tadi. Oh, yang 26-nya coba gimana bunyinya, Bang? 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, hambanya kan tuh. Ya, tapi nanti dibilang itu bukan hamba. Gimana kalau dibilang bukan Gimana hamba terus? kalau ayat Alkitab sudah menyatakan semua hamba? Jadi istilah hamba juga di dalam Alkitab itu dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa Yunaninya ada 3 kelas, saya rasa itu memang. Hamba ya misalnya di dalam nanti ya di apa setelah dia di surga, dia juga adalah seorang hamba menggunakan kata yang berbeda. Jadi hamba di sana ya bukan berarti dia adalah jongos, bukan. Karena dia melayanin bukan dia jongos. Anak raja juga melayanin bapaknya, bukan berarti dia jongos. Itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengatakan ya bahwa dia memang datang sebagai orang yang melayanin gitu loh. Misalnya Markus 10:45 ya. Bahkan anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Yang melayani itu apa? Kalau bukan adalah seorang hamba. Ya, tapi intinya nanti kalau kita mengatakan Yesus hamba Tuhan, nanti katanya kita dibilang orang Islam gitulah. Ya enggak, jadi maksud begini Bang Edis, di dalam status in one sense, kalau kita in one sense he is a servant, di dalam satu arti dia memang adalah hamba, in one sense he is God. Di dalam arti yang lain dia juga adalah Allah. Kita tidak menolak itu. Tetapi kalau kamu katakan Yesus, seolah-olah kalau saya bilang Yesus hamba, katanya saya menolak keilahiannya. Itu salah mengerti. Cuman makanya saya jadi sakit kepala. Padahal kita bukan membahas keilahian, kita nggak membahas duinatur, kita nggak membahas Yesus 100% manusia kayak 100% Allah. Kita bukan itu loh dari tadi yang saya bahas itu. Yang saya bahas pernyataan bahwa kalau Yesus itu hamba, maka itu adalah statement yang salah, yang mengatakan itu gila. Dan sangat sayang 1000 sayang, ya sudah ada lagi orang yang mengatakan bahwa itu benar. Kalau Yesus hamba Tuhan berarti itu statement gila. Ya kalau begitu ya udahlah, saya yang membaca Alkitab dikatakan gila ya nggak apa-apa lah. Tapi saya tetap aja berpendirian, saya berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan interpretasi pribadi begitu, Bang Edis. Itu aja sih. Oke lah Bang Dadro. Oke Bang Edis, terima kasih. Nanti kita dibilang peluk-pelukan lagi. Nggak apa-apa lah. Saya turunkan Bang Dadro ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Baik, saya turunkan. Jadi teman-teman sekalian, janganlah kita ini teman-teman merambat dari satu isu ke isu-isu yang tidak sedang lagi dibahas begitu. Yang sedang dibahas itu adalah apakah ketika seseorang mengatakan Yesus hamba Tuhan, maka itu statement yang salah atau statement yang tidak sebenarnya, yang tidak utuh kebenarannya. Ya utuh kebenarannya, siapa bilang nggak utuh kebenarannya. Begitu loh, aduh. Oke lah teman-teman, atau mungkin ada yang mau mewakili, jangan bela-belain saya ya teman-teman ya. Tolong teman-teman jangan membela-bela saya ketika teman-teman naik. Oke, coba kalau teman-teman naik pastikan Anda dalam posisi mengatakan bahwa statement bahwasanya Yesus adalah hamba Tuhan itu adalah statement yang
tidak benar seutuhnya. Coba silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar, sabar. Pastor, ini pastor nih, pastor. Jangan bela-belain saya ya, tolong jangan bela-belain saya. Silakan pastor. Halo pastor, nyalakan kamera dulu pastor.